Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nustiana Kahale dari Akfar 5B dengan NIM AKF 18047. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang uji one way ANOVA. Nah, nomor soal yang saya dapat yaitu nomor 5. Perusahaan obat tertarik untuk mengetahui efektivitas produk obat baru untuk meringankan nyeri artritis. Nah, di sini ada 3 produk dengan komposisi yang berbeda dibandingkan dengan menambahkan komposisi zat aktif pereda nyeri yang berbeda. T15 berbanding 15% zat aktif. Yang kedua T40 berbanding 40%. Yang ketiga T50 sama dengan 50%. Dan satu produknya itu tanpa zat aktif atau kontrol. Nah, sampel sebanyak 20 pasien dipilih secara random dan dikenakan satu dari 4 produk tersebut dan diukur waktu nyeri reda atau menit. Di sini diperoleh data sebagai berikut. Kontrol dengan angka 12, 15, 18, 16, 20. Sedangkan pada T15 terdapat 20, 21, 22, 19, dan 20. Dan T40-nya terdapat 17, 16, 19, 15, dan 19. Sedangkan pada yang T50 terdapat 14, 13, 12, 14, dan 11. Nah, sebelum kita ke uji one way ANOVA, kita menentukan rumusan masalah dulu. Nah, rumusan masalah di sini, apakah terdapat perbedaan efektivitas antara keempat produk baru dengan penambahan konsentrasi zat aktif yang berbeda yang diberikan kepada pasien untuk meringankan pada nyeri artritis. Nah, yang kedua itu jenis variabelnya. Variabel bebas di sini, produk baru obat dan penambahan konsentrasi zat aktif yang berbeda. Sedangkan pada variabel terikatnya dia, yaitu efektivitas obat. Sedangkan pada metode analisa yang digunakan yaitu metode analisa statistik parametrik one way ANOVA, karena di sini kita mencari perbedaan atau uji beda data berdistribusi normal, varian data homogen, sampel lebih dari 2. Nah, sebelum itu kita akan melakukan uji dengan menuju ke aplikasi SPS ya. Kita ke variabel view ya. Di atas kita isi dengan X. Sedangkan yang di bawah kita isi Y ya. Nah, dinilai di desimal sini kita ganti dengan 0 ya. Nah, yang di label kita isi obat dan perbedaan zat aktif. Obat dengan perbedaan zat aktif. Sedangkan yang di bawah kita isi efektivitas obat. Dengan perbedaan zat aktif.
Yang di bawah kita isi dengan efektivitas obat dalam meringankan nyeri artritis. Kemudian ke menu value. Di sini kita isi dengan angka 1 ya. Dan di bagian labelnya kita isi kontrol. Kemudian kita add-kan. Dan seterusnya. Subaktif. Yang ketiga, kemudian subaktifnya dia 40%. Kemudian di add-kan juga. %. Nah, selanjutnya kita add-kan ya. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita ke data view ya. Kemudian di bagian X-nya sini kita masukkan kode obat. Nah, kode obat sini saya taruh angka 1. Nah, kita isi sampai 4 ya. Selanjutnya di bagian Y kita isi dengan efektivitas waktu nyeri. Itu 12, 15, 18, 16, 20. Dan 11. Nah, setelah itu langkah yang pertama untuk menguji one way ANOVA, syarat yang harus dipenuhi apabila menggunakan metode analisis ya. Metode analisis yaitu data harus berdistribusi normal. Yang pertama kita melakukan uji terlebih dahulu. Sekarang datanya sudah saya cantumkan ya. Setelah itu kita ke menu Analyze. Kemudian Descriptive Statistik. Setelah itu kita ke Explore.
Nah, ini ada obat dan perbedaannya. Obatnya kita taruh ke faktor. Dan efeknya kita taruh ke dependent list. Kemudian kita ke plot. Kemudian kita checklist normality plots. Setelah itu continue. Kemudian oke. Nah, datanya sudah muncul ya. Nah, kita langsung saja ke menu test of normality. Nah, test of normality-nya begini ya. Obat tanpa tambahan zat aktif atau kontrol diperoleh hasil 0,985 dan seterusnya. Nah, datanya sudah saya simpan di Word ya. Nah, datanya kayak begini modelnya. Setelah itu kita langsung saja di bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan yaitu obat tanpa tambahan zat aktif atau kontrol. Di sini terdapat hasilnya 0,985. Berarti hasilnya lebih dari 0,05. Yang kedua, obat dengan tambahan zat aktif atau 15%. Terdapat hasilnya 0,814, berarti lebih dari 0,05. Dan yang ketiga, obat dan tambahan zat aktif 40%, hasilnya yaitu 0,377, berarti lebih dari 0,05. Sedangkan pada obat yang bagian 50% adalah 0,421, berarti lebih dari 0,05. Nah, selanjutnya ada uji homogenitas. Kita kembali ke aplikasi SPS lagi untuk mencari uji homogenitasnya. Kita ke menu analyze lagi. Setelah itu compare means. Kemudian kita ke one way ANOVA. Obat dengan perbedaan kita taruh ke faktor ya. Sedangkan efeknya taruh ke dependent list. Kemudian kita ke post. Setelah itu kita klik Turkish. Kemudian continue. Kemudian kita klik options. Kemudian kita klik descriptive ya. Dan homogeneity of variance test. Setelah itu kita klik continue lagi. Nah, habis ini baru di OK-kan. Kita tadi mencari uji homogenitasnya ya dengan uji ANOVA-nya.
Nah, datanya sudah muncul ya, seperti ini. One way, descriptive, dan test of homogeneity of variance. Di bawahnya ada uji ANOVA. Nah, sebelumnya saya sudah copy ke Word ya, jadi saya tinggal menjelaskan. Bagian keduanya tadi ada uji homogenitas. Nah, dasar pengambilan keputusan, jika nilai sigma lebih dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen. Jika sigma kurang lebih dari 0,05, maka distribusi tidak homogen atau berbeda ya. Nah, HO-nya distribusi data tidak homogen atau berbeda, dan H1 distribusi data homogen. Nah, di bawahnya ada test of homogeneity of variance, efektivitas obat dalam meringankan nyeri. Selanjutnya yang di bawah ada uji one way ANOVA. Yang pertama, dasar pengambilan keputusannya dia, jika nilai sigma lebih dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara efektivitas obat tanpa zat aktif dan tambahan 15% zat aktif, tambahan 40% zat aktif, dan tambahan 50% zat aktif. Jika nilai sigma kurang dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara efektivitas obat dan antara obat tanpa zat aktif dengan tambahan 15% zat aktif, tambahan 40% zat aktif, dan tambahan 50% zat aktif. Nah, bagian yang kedua ada hipotesis. HO sama dengan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara efektivitas obat antara obat tanpa zat aktif dengan tambahan 15%. Zat aktif tambahan 40%-nya dia, dan tambahan 50% zat aktif. H1 terdapat perbedaan signifikan antara efektivitas obat antara obat tanpa zat aktif antara obat tambahan dengan zat aktif. Selanjutnya ada uji ANOVA. Bisa dilihat ya, tabelnya jadi seperti ini. Nilai sigma 0,00 berarti kurang dari 0,05, maka H1 diterima terdapat perbedaan yang signifikan antara efektivitas obat antara zat aktif dengan tambahan 15%, zat aktif tambahan 40%, zat aktif, dan tambahan 50% zat aktif. Selanjutnya bagian yang keempat ya, kita melihat rata-rata efektivitas dari masing-masing obat. Deskriptif, efektivitas obat dalam meringankan nyeri artritis. Nah, yang pertama itu rata-rata efektivitas obat tanpa tambahan zat, terdapat hasilnya 16,2. Dan yang kedua, rata-rata efektivitas obat tanpa tambahan zat 15% sama dengan 20,4. Yang ketiga, rata-rata efektivitas obat tanpa tambahan zat aktif 40%, terdapat hasil 17,2. Yang keempat itu rata-rata efektivitas obat tanpa zat 50% sama dengan 12,8. Jadi kesimpulannya di sini adalah rata-rata efektivitas obat tertinggi untuk meredakan nyeri artritis yaitu obat dengan konsentrasi zat aktif yaitu 15%. Jadi itu saja hasil dari presentasi saya, hasil yang saya dapatkan.
Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun yang kurang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.